Berakhirnya karir sang pelatih legendaris Sir Alex Ferguson memang menimbulkan banyak sekali perubahan, khususnya untuk Manchester United. Kehilangan sosok Sir Alex mungkin menjadi mimpi paling buruk bagi Setan Merah, karena sudah 7 tahun sepeninggalnya Manchester United seolah kehilangan kebesarannya sebagai salah satu tim terbaik di dunia. Sudah berapa kali nama besar berlalu lalang tak peduli dari jajaran pelatih maupun pemain tak juga bisa mengembalikan kejayaan Manchester Merah. Tak sedikit penggemar yang mulai kehilangan kesabaran sampai muncul sesosok laki-laki kurus asal Portugal yang saat ini sedang menyeret klub ini seorang diri ke singgasana yang seharusnya. Namanya adalah Bruno Fernandes. Simak video ini lebih lanjut hanya di Gosip Bola. Bulan Januari tahun 2020 mungkin menjadi awal momen besar yang tak pernah disadari oleh pecinta Manchester United di belahan dunia manapun. Iya, pada bulan itu Bruno Fernandes telah menyelesaikan transfernya dari Sporting CP dan resmi menjadi bagian dari Setan Merah. Nama besar sebagai pemain terbaik Liga Portugal 2 tahun berturut-turut serta bandrol transfer yang mencapai 55 juta euro tak serta-merta meyakinkan para fans MU untuk segera merapatkan barisan menyambut era kebangkitan. Kejadian ini sangat bisa dipahami, mengingat tak sedikit pemain bintang yang singgah dengan harga selangit di Manchester United berakhir secara menyedihkan tanpa hasil, seperti Angel Di Maria, Radamel Falcao, dan yang terburuk Alexis Sanchez. Kegagalan para pemain bintang tersebut menjadi trauma yang menakutkan bagi para fans MU untuk menaruh harapannya kembali. Lambat laun mereka tampak seperti menemui keputusasaan, termasuk ekspektasi awalnya pada Bruno Fernandes. Terlebih lagi performa Manchester United di paruh musim pertama 2019-2020 cukup mengenaskan. Dari 19 pertandingan Liga Premier, MU tertahan di posisi 7 dan hanya mampu meraih 28 poin. Tertinggal 24 poin dari Liverpool yang menduduki posisi puncak dan terpaut 10 poin saja dari zona degradasi. Catatan golnya bahkan lebih buruk lagi. Dari 19 pertandingan, MU hanya mampu mencetak 29 gol dan kebobolan sebanyak 22 gol. Untuk tim yang punya filosofi menyerang dengan jajaran striker berkualitas, tentu pencapaian seperti ini tergolong memalukan. Pada saat itu, MU benar-benar kekurangan kreativitas. Bruno Fernandes akhirnya menjalani debutnya bersama Manchester United pada pekan ke-25 Liga Premier melawan Wolverhampton di kandang sendiri. Pertandingan berakhir imbang tanpa gol. Statistik yang dicatatkan oleh Bruno juga tergolong biasa saja. Bahkan Bruno sempat mendapat kartu kuning. Ekspektasi yang penuh rasa putus asa kembali terjadi. Termasuk salah satu legenda MU, Paul Ince, pun ikut berkomentar demikian. Waktu akan berbicara. Dia datang ke United yang sangat tidak konsisten. Anda tidak bisa mengharapkan dia menjadi pengubah laga. Tetapi dengan harganya ini, kita harus melihat ke depannya bagaimana. Tutur mantan gelandang tangguh tersebut. Setelah winter break, Bruno kembali menjalani laga di Liga Premier melawan Chelsea. Pada pertandingan tersebut, Manchester United menang dengan skor 2-0. Bruno mencetak assist pertamanya melalui tendangan sudut yang diselesaikan dengan tandukan Harry Maguire. Meskipun di papan skor Bruno hanya tercatat sebagai pemberi assist, namun sentuhannya di lapangan benar-benar membuka mata banyak kalangan yang menyaksikan permainannya. Praktis manajer Ole Gunnar Solskjaer turut berkomentar dengan permainan Bruno. Dia pemain top dan sangat posesif terhadap bola. Dia seorang pengumpan kelas atas dan salah satu umpan terbaiknya terjadi pada pertandingan tadi. Harry Maguire menyambutnya dan berbuah gol. Puji Ole. Ketika itu semua orang mulai menyadari gelombang besar yang terdapat dalam diri seorang Bruno Fernandes. Setelahnya, dia tak terhentikan. Di musim lalu, ia sukses mengangkat MU untuk finish di peringkat 3 yang sebelumnya terseok-seok di posisi 6. Sebelum kedatangan Bruno, persentase kemenangan MU di semua kompetisi hanya mencapai 44,5%. Di paruh kedua musim lalu, persentase kemenangan MU melonjak hampir 2 kali lipat hingga 70,6%. MU tak terkalahkan sepanjang 19 pertandingan dengan Bruno sebagai starter di 17 pertandingannya.
Di akhir musim, Bruno mencatat torehan 8 gol dan 8 assist. Tak berhenti sampai di situ, dampak positif lain yang terjadi di MU setelah kedatangan Bruno adalah bangkitnya ketajaman striker-striker mereka. Seperti contohnya rasio gol Anthony Martial meningkat hingga 1,3 pertandingan per golnya setelah kedatangan Bruno, dari yang sebelumnya hanya mencapai 2,25 pertandingan per golnya. Hanya dalam kurun waktu 6 bulan, Bruno sukses menyabet berbagai penghargaan pribadi seperti Goal of the Month Liga Premier, Player of the Month Liga Premier 2 kali berturut-turut yang sekaligus menyamai catatan Cristiano Ronaldo pada tahun 2007 lalu, hingga penghargaan pemain terbaik Manchester United di musim 2019-2020. Dalam waktu singkat, Bruno Fernandes menjelma menjadi roh paling penting di Manchester United. Tak terhitung berapa kali ia mendapat predikat Man of the Match. Di satu sisi, adalah hal yang baik MU bisa mendapatkan Bruno Fernandes. Namun di sisi lain, kebaikan tersebut perlahan memupuk bom waktu yang bahkan semua orang termasuk para kompetitor bisa melihatnya dengan jelas, yakni ketergantungan MU terhadap Bruno Fernandes. Yap, meskipun luar biasa, Bruno tetaplah manusia. Saat ini ia ibarat sedang menarik maju armada Manchester United seorang diri. Terbukti dalam beberapa match tanpa Bruno, MU selalu mengalami kebuntuan. Tak hanya itu, ketika Bruno bermain buruk, seketika permainan tim akan ikut berantakan. Kita tidak pernah tahu apakah bom waktu tersebut akan meledak atau tidak. Ataukah justru kerja keras Bruno mampu membawa para pemain MU ke level yang selanjutnya sampai ia benar-benar meledak. Yang jelas saat ini, dari 38 pertandingan yang sudah dijalaninya bersama MU, Bruno sudah mencetak 22 gol dan 15 assist. Dia telah menjadi setan merah seutuhnya. Harus diakui Manchester United saat ini adalah tentang Bruno Fernandes, kepingan yang mampu bersinar paling terang sepeninggal kejayaan Sir Alex Ferguson. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti update berita dan fakta menarik seputar sepak bola. Salam gosip bola.